الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات. أشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله. Tingkatan din, tingkatan agama yang sudah kita sebutkan adalah ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Terkait tentang Islam, maka pembahasannya sudah berlalu, dan kita masuk ke al-martabatul tsaniyah, al-iman. Martabat tingkatan yang kedua dari din, agama, adalah al-iman, yaitu keimanan. Dan secara umum iman, Islam, ihsan ini sama dia. Jadi dalam definisi umum Islam, iman, dan ihsan ini sama. Akan tetapi jika dipisah, maka maknanya adalah kalau Islam itu amal-amalan zahir, amal-amalan yang terlihat, karena syahadat, kemudian salat, zakat, dan sebagainya, ini kan amal-amalan yang zahir. Jadi kalau iman itu adalah amalan-amalan yang tidak terlihat, keyakinan. Tapi meskipun nanti iman juga berupa amal, insyaallah kita akan sampai nanti. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam rahimahullah berkata, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Kata-kata bid'un itu 3 sampai 9. Sab'un 70, 73 sampai 79 cabang. Sekitar 70-an cabang. Dalam riwayat yang lain, situna bid'un wa situna syu'bah. Sekitar 60-an cabang. Dan ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW sudah menyebutkan bahwasanya iman itu 70-an lebih cabang. Beliau mengatakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang paling ringan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan sebagian dari iman. Dalil inilah yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun, jadi ucapan dan perbuatan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh aliran yang lain, aliran sesat yang lainnya. Mereka mengatakan iman itu cuma di hati saja. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip iman itulah tasdiqun bil janani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani wa yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bil isyan. Jadi iman itu merupakan pembenaran dalam hati, pengikraran dengan lisan, amalan dengan perbuatan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Rahman, dan ia berkurang dengan kemaksiatan. Ikhwatan Islam a'azakumullah. Jadi ini definisi iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Murji'ah, mereka mengatakan iman itu cukup di hati. Jadi ini adalah pendapat Murji'ah dan sebagian Asy'ariyah.
Ini pernyataan yang menyimpang. Maka kita lihat mereka karena iman dalam hati, sebagian mereka kalau ibadah di gereja itu nggak mengapa. Nyembah ke patung itu tidak apa katanya. Kenapa? Karena iman cukup di hati. Jadi nggak apa-apa, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Nggak amal itu nggak ada efeknya kata mereka. Waliyadzubillah. Dan ini sebagian kaum muslimin terkena syubhatnya. Maka mereka mengatakan ya udah, yang penting saya nggak ngelakuin syirik, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak menghadiri majelis ilmu. Yang penting kan iman itu di hati. Ini keliru besar. Waliyadzubillah. Nasallallahu al-hidayah. Kemudian ada murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha ini mereka mengatakan bahwasanya iman itu di hati dan di ucapan. Ini juga keliru. Ini juga salah. Mereka mengatakan amal itu adalah penyempurna saja. Ini keliru. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil dari yang sahih yang akan kita sebutkan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Muslim ini ketika menyebutkan 70 cabang keimanan, beliau menyebutkan tingkatan keimanan yang paling tinggi atau cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini isyarat bahwasanya iman itu ucapan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling ringan itulah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini isyarat bahwasanya iman itu adalah amal. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan bagian dari iman. Ini merupakan isyarat bahwasanya iman itu ada di hati. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu tasdiqun bil janan, pembenaran dalam hati, wa qaulun wa iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Dan dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan. Berbeda dengan aliran-aliran yang lain yang mengatakan iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Iman itu cuma satu. Jadi kalau hilang ya hilang. Ini keyakinan kaum Mu'tazilah yang batil, waliyadzubillah. Jadi isyarat dalam hadis Muslim ini bahwasanya yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah, isyarat bahwasanya iman itu adalah ucapan. Adnaha imatatul adza anit thariq, ini isyarat bahwasanya iman itu adalah perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu ini merupakan isyarat iman itu ada di hati. Jadi dikumpulkan semuanya. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Maka barang siapa yang meyakini iman dengan 5 prinsip ini, siddiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan wa yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan, dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti generasi para sahabat, tabi'i dan tabi'ut tabi'in, generasi para salaf rahimahumullahu taala. Wa arkanuhu sittah, adapun rukun iman itu 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi kulluhu min Allah. Rukunnya 6 yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan takdir buruk. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Ialah dikatakan kebaikan ketika engkau menghadapkan wajahmu arah timur dan barat. Walakin man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi albir yang dinamakan kebaikan adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Dan dalil qadar itu ada dalam hadis atau dalam Al-Qur'an juga ada dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ukurannya. Ini martabat yang kedua tentang iman.
Dan jangan sampai kita menyerupai akidah yang batil, yang menyimpang dalam masalah ini, karena dia permasalahan yang besar. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Masjid Abdul Rahman Al-Bahar, Rabu 1 Juli 2020. Akhukum Irham. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.